semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang politik. Sekarang kita lanjutkan dengan materi sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat membangun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Buka buku PPKN kelas 12 halaman 84. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisme ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauan ke semua tingkatan negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataan yang terjadi globalisasi ekonomi lebih dikendalikan negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang banyak bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya sedikit mendapat manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi
kepentingan negara-negara maju. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.